Kita akan lanjut membahas tentang momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran, dan Presiden Joko Widodo saat upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta itu bersama dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, Bahtra Banong, Jubir Partai Gerindra, dan Dedek Prayudi, Ketua DPP PSI. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Suzan. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu. Saya ingin ke Pak Jayadi deh. Pak Jayadi, kalau dalam politik itu disebutkan kita tidak bisa membaca sesuatunya dengan gamblang, dengan seperti apa yang terlihat, tapi ada maknanya. Nah, saya ingin Pak Jayadi membaca pesan politik utama apa sih sebenarnya dari posisi duduk antara Presiden Prabowo diapit oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Gibran kemarin. Ya, terlepas dari sengaja apa nggak sengaja posisi duduknya itu, yang jelas itu sesuai dengan tata krama kenegaraan ya. Tetapi pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa nggak ada masalah hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kira-kira gitu kan pesan yang ingin disampaikan. Mengapa pesan itu menjadi tampaknya penting? Karena kan belum lama ini banyak narasi atau ada pesan yang muncul bahwa ada masalah dalam hubungan itu. Dan itu peristiwa misalnya Gibran sebagai wakil presiden duduknya tidak sejajar dengan presiden ketika rapat kabinet misalnya. Dan itu kan ditanggapi, kalau saya baca ya, tanggapan Pak Jokowi ketika ditanya, itu kan cukup keras waktu itu. Di media bisa dibaca tuh, kata Pak Jokowi, ya kan itu semua sudah ada aturan protokolernya, diikuti saja aturan protokolernya. Itu kan artinya bisa dibaca macam-macam tuh kan. Ya. Artinya menurut saya itu untuk seorang Pak Jokowi yang hampir tidak pernah berbicara langsung, biasanya bicaranya itu kan tidak langsung ke pokok masalahnya. Baik. Pakai simbol, jadi itu satu ungkapan yang keras. Jadi itu simbol yang ingin disampaikan. Tetapi menurut saya hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan di dalam juga ada Gibran, itu kan bukan cuman soal hubungan, ada beberapa tipe hubungannya kan. Satu hubungan pribadi, hubungan keluarga gitu kan. Yang kedua tata krama kenegaraan, dan yang ketiga hubungan kekuasaan dan politik gitu. Nah, yang paling jauh kita bisa mengkonfirmasi dari simbol-simbol kemesraan, kalau disebut oleh Berita Satu begitu, adalah bahwa paling tidak kita bisa mengkonfirmasi tidak ada masalah hubungan personal atau hubungan pribadi dan keluarga ya, karena keluarga juga dibawa kan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tetapi apakah itu berarti tidak ada dinamika minimal atau tidak ada masalah dengan hubungan politik di antara keduanya? Ya itu belum tentu. Baik. Berarti ini kalau Anda lihat pesannya adalah menepis isu keretakan antara Prabowo dan juga Jokowi seperti yang diisukan oleh perbincangan di ruang publik ya belakangan ini ya, karena terlihat sangat akrab dan juga sangat mesra. Nah, kalau dari Gerindra sendiri, bagaimana menanggapi netizen publik yang masih saja sepertinya meragukan terkait dengan momen yang sudah tertangkap oleh kamera tersebut ya, kita bisa saksikan bersama ya. Nah, apakah ini juga dilihat sebagai suatu penegasan tidak ada keretakan yang sebenarnya ditakutkan tersebut, dan bagaimana sebenarnya Bang Batra, Gerindra melihatnya? Ya, tentu kami memaknai bahwa momen Presiden Prabowo duduk berdampingan dengan Pak Jokowi dan Mas Wapres di HUT kemerdekaan 17 Agustus ini, itu menunjukkan suasana kebersamaan yang baik, bahwa setiap momentum upacara 17 Agustus kan memang mantan-mantan presiden juga dan wakil presiden diundang ke istana, dan kalau Pak Prabowo duduk berdampingan dengan Pak Jokowi dan Pak Wakil Presiden itu sesuatu yang wajar bagi kami, dan memang hubungan Pak Prabowo dengan para pemimpin terdahulu, kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo dengan para pemimpin-pemimpin kita, bukan hanya Pak Jokowi tapi semua pemimpin-pemimpin terdahulu juga komunikasinya juga baik, dan Pak Prabowo selalu menegaskan bahwa dengan semua pemimpin-pemimpin komunikasinya terjalin cukup baik, apalagi Pak Jokowi dan
Pak Prabowo kan hubungannya sangat erat ya. Ya. Pak Prabowo pernah juga menjadi menteri Pak Jokowi, dan saya pikir sampai saat ini juga hubungannya, baik hubungan personal, kemudian hubungan kenegaraan itu terus berlanjut. Baik. Dan saya pikir itu yang harus menjadi contoh ya bagi kita generasi atau para elit-elit, bahwa pemimpin sekarang dan pemimpin terdahulu itu harus terjalin komunikasi yang baik dalam rangka satu keberlanjutan program-program yang sudah diteruskan oleh Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo, dan bagi kami itu sesuatu yang baik ya. Dan wajar. Baik, Bang Batra, Anda menekankan keberlanjutan program yang sudah dimulai Pak Jokowi dan yang baik itu juga dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tetapi kami menangkap obrolan diskusi yang terjadi di ruang publik. Ada yang menganggap formasi duduk kemarin ini memunculkan kesan adanya seperti presiden bayangan. Presiden Prabowo tidak bisa lepas dari sosok Presiden Joko Widodo. Tanggapan Gerindra menanggapi persoalan ini dan juga kekhawatiran publik itu seperti apa? Saya pikir Pak Prabowo itu kan selalu menyampaikan ya bahwa bukan hanya Pak Jokowi, termasuk Pak SBY, Ibu Megawati, terus para mantan-mantan wakil presiden kita, beliau selalu memanggil ke istana berdiskusi soal situasi kebangsaan, dan tentu yang itu harus diberi apresiasi ya, bahwa tantangan bangsa kita ke depan juga kan apalagi pengaruh global yang penuh ketidakpastian, baik itu geopolitik, begitupun geoekonomi, dan kalau misalnya Pak Prabowo tentu juga pengalaman-pengalaman pemimpin terdahulu itu bekal kemudian untuk bagaimana menghadapi tantangan-tantangan itu, dan saya pikir Pak Prabowo memberi contoh yang baik, teladan yang baik bagi generasi, dan mudah-mudahan nanti suatu saat pemimpin-pemimpin yang akan datang juga bisa meniru, mencontoh sikap-sikap yang ditunjukkan Pak Prabowo hari ini, bahwa keberlanjutan dari pemimpin-pemimpin terdahulu yang baik itu harus terus diteruskan. Tidak mungkin bangsa ini dibangun sendiri, begitupun kami dari Gerindra ya, bahwa semua butuh kolaborasi yang baik sehingga kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang tentu tidak mudah ya ke depan, apalagi penuh dengan ketidakpastian situasi global yang kita hadapi saat ini. Baik. Nah, kalau dari PSI seperti apa nih Mas Uki melihat berbagai tanggapan muncul di ruang publik atas momen duduk yang terjadi di acara HUT kemarin ya. Kemudian ada yang menanggapi bahwa terkait dengan adanya Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Gibran ini memang benar-benar menunjukkan momen keakraban, kemesraankah dengan Presiden Prabowo Subianto, atau justru ini sebagai suatu contoh terkait dengan pamer kekuatan politik dinasti? Ya, pertama-tama yang harus kita pahami adalah keakraban Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah beyond hubungan kenegaraan antara Presiden ke-7 dengan ke-8. Sudah beyond kepentingan politik antara tokoh bangsa A dengan tokoh bangsa B. Hubungan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo itu sudah hubungan yang sangat erat dalam konteks human relation. Kalau human relationnya sudah erat, maka itu kepentingan politik, maka itu relasi antara mantan kepala negara dengan kepala negara yang existing, itu akan nampak natural, tidak dipaksakan. Misalnya saja, bisa saja ya duduk dibikin sebelah-sebelahan ya, tapi ya ketika sebelah-sebelahan mungkin tidak ngobrol atau mungkin tidak rileks, itu kan pasti nampak. Dan kenapa saya katakan tadi human relation atau hubungan personal yang sudah akrab? Begini, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah bukan hanya akrab, tapi saling berkontribusi terhadap karir politik satu dengan yang lain. Tentu saja kami masih sangat mengingat bahwa pada tahun 2012 yang lalu, contohnya yang paling ngotot membawa Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta itu adalah Pak Prabowo sendiri. Lalu setelah 2 kali berkontestasi di Pilpres ya 2014 sangat keras, 2019 juga sangat keras. Kemudian Pak Jokowi menghampiri Pak Prabowo dan mengajak ya untuk bergabung bersama-sama membangun negeri. Dan ini sangat berbekas ya, sangat ngebekas di hati Pak Prabowo.
dan beliau sudah mengutarakan berkali-kali bahwa Ya. umumnya yang menang itu ditelepon oleh yang kalah. Ya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, yang menang nyamperin yang kalah, ya. Lalu yang kalah juga berbesar hati. Hmm. Ya, ini juga jangan dilupakan bahwa Pak Prabowo lah dulu yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta, Baik. ya. Lalu kemudian mengalahkan beliau 2 kali, dan hanya kebesaran hati dan sikap kenegarawanan yang bisa membuat Pak Prabowo mementingkan kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa ketimbang ego politik. Dan akhirnya bersatulah mereka, berlanjut ke 2024, Ya. dukungan Pak Jokowi bulat ya terhadap Pak Prabowo, dan Pak Jokowi menyediakan ruang transisi pemerintahan yang paling mulus Baik. semenjak Republik ini berdiri ya. Jadi disediakan ruang-ruang buat tim transisi Pak Prabowo untuk masuk ke pemerintah dan membahas RAPBN 2025 bersama Baik. DPR supaya kemudian transisi berjalan sangat mulus. Jadi inilah yang saya katakan tadi, human relation yang sudah akrab ini sudah beyond hubungan kenegaraan, sudah beyond hubungan kepentingan politik. Jadi kita nggak heran melihat keagraban itu. Baik. Ini nggak sehari 2 hari dibangun, ini sudah belasan tahun, Pak Susan. Demikian. Baik, jadi memang benar-benar momen keakraban ya yang tersaji dan dipertontonkan kepada publik ya. Nah, saya mengajak para narasumber untuk kita juga melihat gambar yang satu ini akan kami tayangkan. Ada momen hangat yang tersaji saat pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kita lihat di sini dalam momen yang berlangsung di parlemen tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo terlihat begitu mesra. Prabowo pun memberi hormat dan Presiden Joko Widodo memberikan jempolnya kepada Presiden Prabowo. Peristiwa ini terekam usai Presiden Prabowo selesai berpidato dan turun dari mimbar untuk menyalami tamu yang hadir. Dan saat tiba di deretan mantan Presiden serta Wakil Presiden, Kepala Negara terlebih dahulu menghampiri Joko Widodo. Presiden Prabowo kemudian memberikan salam hormat kepada Presiden Joko Widodo dan kemudian membalas dengan gestur yang serupa. Keduanya lanjut berjabat tangan dan terlihat berbincang singkat. Suasana yang terlihat ini memang pertemuan antara dua presiden tampak cair dan Prabowo serta Joko Widodo terlihat senyum bahkan sempat tertawa bersama. Nah, sekarang saya ingin tanggapannya Pak Jayadi. Jadi ternyata tidak hanya di momen HUT kemerdekaannya saja di Istana Merdeka, tapi juga sudah terlihat dari saat di agenda sidang ketahunan ya, pidato kenegaraan yang berlangsung di Parlemen Senayan Jakarta. Jadi Anda melihat memang ini menjadi momentum yang tepat mempertegas kembali tidak ada keretakan dan tidak ada isu-isu miring yang menimpa antara kedua belah pihak, dan ini juga semakin menegaskan bahwa keberlanjutan itu benar-benar dijalankan di eranya Prabowo kah, Pak Jayadi? Ya, isu-isu miring kan tetap ada. Tidak bisa dihapus, dan munculnya isu-isu miring itu kan pasti ada juga penyebabnya gitu ya. Misalnya ya bagaimanapun tidak bisa dengan mudah dihapus kemungkinan interpretasi negatif terhadap fakta bahwa Gibran misalnya pernah di dalam satu sidang kabinet posisinya mungkin ya, saya belum ngecek secara secara legalnya, mungkin secara protokol ketatanegaraan tidak tepat misalnya itu ya. Itu kan tidak bisa dihapus, itu fakta. Dan itu menimbulkan banyak interpretasi. Tapi dalam acara kenegaraan seperti pidato kenegaraan, ya tentu saja hal-hal yang sifatnya akrab itu harus ditunjukkan ya. Karena kalau kelihatan tidak akrab itu jadi lebih heboh tuh Mbak Suza. Gitu. Nah memang yang menarik itu sebetulnya kan Pak Jokowi satu-satunya mantan presiden yang masih hidup yang hadir ya. Ya. Coba kalau misalnya ada Pak SBY, ada Bu Mega gitu, jadi kita bisa bandingin tuh. Apakah cara atau style Pak Prabowo menyambut mereka, memberikan penghormatan kepada mantan-mantan presiden itu sama atau tidak ya? Kalau terlihat tidak sama, baru kita bisa lihat oh itu nggak standar tuh gitu. Jadi untuk sementara kita bisa mengatakan satu, seperti kata Kang Dedek tadi, secara kemanusiaan, dari sisi ketatanegaraan, tata krama kenegaraan, hubungan antar presiden dan mantan presiden, kemudian hubungan pribadi dan keluarga, itu paling tidak kita melihat Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu paling tidak ya, itu nggak ada masalah. Buktinya seluruh keluarga diboyong kan gitu.
hampir seluruh keluarga. Jadi dan juga itu terlihat bahwa berarti akses Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu masih ada. Nah, walaupun mungkin formal gitu ya, kita nggak tahu yang lebih informal. Itu yang bisa kita konfirmasi, tetapi akan terlalu naif kalau kita mengatakan bahwa hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dari sudut pandang politik atau hubungan kekuasaan itu tetap sama seperti pada tahun 2019-2024 atau ketika seperti awal-awal 2024 ketika Pak Prabowo baru mau menjabat. Itu karena narasi-narasi yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa hubungan itu sudah mulai mengalami perubahan-perubahan dan itu wajar ya karena kan sudah berbeda tuh sekarang kalau sebelumnya itu Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi lalu kemudian ketika menjadi calon presiden dia mau tidak mau diakui dibantu oleh Pak Jokowi tapi sebaliknya Pak Jokowi juga dibantu oleh Pak Prabowo maka tapi sekarang kan hubungan sudah harus berbeda ya betul misalnya peran atau tanda kutip pengaruh Pak Jokowi mungkin tidak sebesar menjelang pemilu 2024 lagi gitu kan. Apalagi karena Pak Jokowi bukan presiden lagi, pengaruh itu lebih bersifat pribadi sekarang atau lebih bersifat hubungan terima kasih dari Pak Prabowo terhadap kontribusi kalau istilah Kang Deddy tadi dari Pak Jokowi terhadap kepresidenan Pak Prabowo. Nah, ke depan secara politik kan itu tentu akan mengalami perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan. Baik, nah boleh ditanggapi Bang Batra. Jadi apa yang bisa Gerindra tegaskan kepada publik juga hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Jokowi ini memang sangat kita apresiasi, tetapi levelnya ini dan juga pengaruhnya sudah ada di level yang berbeda. Bagaimana memastikan bahwa Presiden Prabowo ini memang tetap memegang kendali penuh atas setiap keputusan yang ada di pemerintahan, tidak lagi ada bayang-bayang di belakangnya? Ya memang kita tidak boleh membatasi publik ya untuk berinterpretasi ataupun berandai-andai, tapi yang pasti bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bukan hanya secara personal, tetapi juga selain hubungan personal, hubungan kekeluargaan juga berjalan. Terbukti misalnya terakhir kan yang menyambangi Pak Jokowi, Mas Didit, artinya kan secara kekeluargaan juga terjalin, bukan hanya urusan kenegaraan saja, tetapi di balik semua itu Pak Prabowo juga sering bersilaturahmi ke Pak Jokowi dan membawa keluarga, dan begitu pun sebaliknya. Saya pikir ini adalah sesuatu hubungan yang patut dicontoh bagi kita generasi semua, bahwa pemimpin-pemimpin terdahulu dengan pemimpin yang sedang menjabat saat ini harus terus dipelihara, karena kan tentu bahwa sebagai mantan presiden tentunya banyak juga pengalaman-pengalaman Presiden Jokowi pada saat memimpin, dan itu juga mungkin Pak Prabowo sering berkomunikasi dengan beliau karena kan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ke depan butuh kolaborasi, butuh persatuan, karena negara kita kan negara yang begitu besar, tidak mungkin dikelola sendiri oleh Partai Gerindra, dan Pak Prabowo selalu menyampaikan itu bahwa tentu kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, butuh bekerja sama, apalagi kan kita menganut prinsip gotong royong, dan itu harus terus kita pelihara agar terjaga sehingga memudahkan untuk kita terus bagaimana mendorong bangsa ini ke arah kemajuan tentunya, agar kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat kita. Dan bagi kita generasi, ya sikap-sikap seperti inilah yang perlu dicontoh, dan Pak Prabowo selalu menyampaikan di setiap pidatonya bahwa mengajak semua pihak, dan bukan hanya Presiden Jokowi, presiden-presiden sebelumnya. Saya pikir hubungan dengan Pak SBY, dengan Ibu Megawati, dengan mantan-mantan wakil presiden, terlebih lagi misalnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan pernah jadi menteri Pak Jokowi, artinya kan komunikasinya tentu terjalin dengan baik, ya kan, berjalan dengan lancar. Jadi saya memahami bahwa sebetulnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat ya, seperti tidak ada sekat ya, artinya komunikasi itu terpelihara dengan baik sampai saat ini. Baik. Nah, selain itu kita juga tahu ya banyak sekali interpretasi yang muncul di publik dengan peristiwa tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak Jayadi. Salah satunya yang kami tangkap juga bahwa ada dugaan, ada penilaian ini juga kemesraan, keakraban ini dijaga untuk
kontestasi politik jangka panjang menuju 2029. Mas Uki, bagaimana PSI melihat dugaan kemesraan politik ini sengaja dijaga untuk menuju 2029? Iya, sekali lagi saya tegaskan bahwa kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu beyond kepentingan politik, itu beyond hubungan kenegaraan. Jadi kemesraan ini tetap akan dijaga 2029, 2034, 2039, dan seterusnya. Ya, karena kemesraan dua negarawan ini adalah kemesraan yang sifatnya human relation. Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu di dadanya merah putih. Demikian juga Pak Jokowi menganggap bahwa Pak Prabowo ini berjuang mati-matian untuk bangsa dan negara ini. Jadi kalau dikatakan bahwa kemesraan itu kemudian hanya untuk kepentingan 2029, ini menyempitkan makna yang dari tadi sudah kita bahas sedalam-dalamnya. Begitu, dan yang harus diingat juga bahwa di PSI kami ini adalah loyalis Pak Jokowi, dan instruksi Pak Jokowi jelas ya bahwa kami adalah loyalis Pak Jokowi yang mendukung habis-habisan Bapak Prabowo dan juga dengan Mas Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan instruksi tersebut kemudian berlanjut ya untuk 2029 nanti. Kemarin di NTT, sebelumnya di Lampung ketika Pak Jokowi melakukan dalam tanda kutip belusukan, berulang kali ya menyebutkan bahwa kader-kader PSI harus militan untuk mendukung pemerintah yang dalam hal ini pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Jadi mohon untuk tidak disempitkan kemesraan ini. Baik, sepakat. Baik, kalau memang komitmennya adalah penuh untuk mendukung pemerintahan, Pak Jayadi singkat saja, menurut Anda apa yang paling penting disadari oleh para elit, khususnya mungkin Presiden Prabowo Subianto ya, bahwa kerja-kerja nyata ini penting juga untuk segera direalisasikan dan tidak hanya sekedar mempertontonkan terkait dengan panggung politik visual? Yang paling penting yaitu dengerin apa yang diminta oleh rakyat. Rakyat misalnya yang paling diminta rakyat sekarang itu harga barang-barang kebutuhan pokok diturunkan atau turun atau bisa mereka beli, kemudian pekerjaan, lapangan pekerjaan, kemudian perumahan. Jadi kebutuhan real gitu. Ya nggak ada gunanya omong-omong di atau foto-foto ya atau video-video, tapi kemudian atau angka-angka yang sangat fantastis yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato kenegaraan kemarin, tapi kalau itu tidak dirasakan oleh masyarakat, masyarakatnya tetap mengeluh, yaitu menjadi tidak nyambung begitu. Baik, mendengarkan dan bekerja nyata ini menjadi PR besar juga untuk terus diintensifkan oleh pemerintahan yang berjalan dan tentunya dengan komitmen penuh dari semua partai pendukung. Kita kawal terus pemerintahan ini bagaimana berjalan. Terima kasih untuk seluruh narasumber bergabung di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak, terima kasih. Terima kasih.